Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Perkenalkan, saya Elizabeth Jalmaf. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Atap Nirong, Kabupaten Maluku Tenggara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 di Universitas Mula Warman. Saat ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi. Selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Memulai layanan kita di hari ini, Ibu minta ada yang bisa pimpin kita dalam doa. Boleh, silakan Muhammad Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Kita semuanya berdiri. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Tujuan layanan kita di hari ini, yang pertama, Ibu mau kalian bisa menyimpulkan pengertian motivasi belajar. Kemudian yang kedua, Ibu ingin kalian bisa merinci jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, Ibu ingin agar kalian bisa memilah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian, yang terakhir, Ibu ingin agar kalian bisa mengikuti strategi untuk mengembangkan motivasi belajar. Langkah-langkah kegiatan di saat ini, yang pertama, Ibu akan menyampaikan materi melalui PPT. Kemudian Ibu akan membagi kelompok, membagi kelompok di kelompok kecil. Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam. Ibu ingin semua kegiatan berjalan dengan lancar. Kalian bisa semangat dalam mengikuti kegiatan ini dan tujuan layanan kita akan tercapai di hari ini. Oke, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat materi kita di layanan yang pertama kemarin waktu itu? Kemarin itu tentang apa? Tentang bullying. Oke, yang dilakukan berulang-ulang oleh psikolog. Ya. Kemudian untuk dampak-dampak dari tindakan bullying itu sendiri itu seperti apa? Mempengaruhi mental seseorang. Ya. Siapa lagi? Selain dampak-dampak bullying mempengaruhi mental seseorang, boleh silakan Tasya. Prestasi belajar menjadi menurun. Ya. Ngomong tentang prestasi belajar menurun, kita lihat apa itu motivasi belajar. Motivasi berasal dari bahasa Inggris. Motivasi belajar dari bahasa Inggris yaitu motif atau motion, yang artinya gerak atau sesuatu yang bergerak. Ya. Kemudian ada beberapa pengertian motivasi belajar menurut para ahli. Yang pertama itu dari Wahab mengatakan bahwa motivasi belajar yaitu keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan
menggerakkan kekuatan dalam diri peserta didik untuk belajar, dan mengarahkan aktivitas-aktivitas peserta didik dalam belajar. Oke, itu yang dimaksud dengan pengertian dari motivasi belajar. Baik, kemudian yang berikut kita lihat Nanti dan Mujiono mengatakan bahwa ada dua jenis motivasi belajar. Yang pertama yaitu motivasi primer. Kalau kita berbicara tentang motivasi primer, artinya kita berbicara tentang biologis jasmani kita, ya. Oke. Kemudian yang kedua, motivasi sekunder. Jenis-jenis motivasi belajar dari Omar Habari ada dua. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor motivasi ada dua faktor. Yang pertama faktor intern dan faktor ekstern. Kalau kita mau sukses, kalau kita ingin mencapai tujuan, maka kita harus punya strategi. Strategi itu apa saja? Kita lihat yang pertama, berusaha membuka diri. Kemudian yang kedua, mencari teman untuk belajar. Ya, jangan mencari teman untuk bermain. Kalian bisa paham? Bisa. Akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Ya. Akan menampilkan sebuah video dan ibu harap kalian memperhatikan video yang sebentar nanti diperhatikan. Tugas kalian adalah menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa belajar itu penting. Sudah? Oke, yang kedua, apa manfaat dari belajar? Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Masing-masing sudah siap? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan teman kepada kami kelompok 1. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman saya berjuang. Belajar sangat penting dan menambah pengetahuan kita. Yang kedua, manfaat dari belajar. Manfaatnya adalah meningkatkan pengetahuan kita tentang sejarah. Demikian dan terima kasih hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan usul atau saran dari kelompok lain kami bersama. Silakan kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Jelaskan mengapa belajar itu penting. Karena kita berwawasan dan memikir sesuatu yang menggapai tujuan. Dua, apa manfaat dari belajar? Jadi semangat dalam menggapai cita-cita dan bergerak. Sekian dari diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan atau buku dan teman-teman kami persilakan. Silakan kelompok 2 dan kelompok 5. Kelompok 1 atau kelompok 3 mungkin belum memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Oke, baik, kelompok 1 silakan. Jadi sudah puas? Ayo. Oke. Baik. Mari tepuk tangan untuk kelompok yang sudah memahami tentang apa itu belajar, ya? Manfaat dari belajar, kalian boleh berdiri. Pasti bisa, tak ada yang tak mungkin. Ku pasti bisa.
berdiskusi, ya. Dan Ibu sudah menyampaikan materi. Ibu minta mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi layanan kita yang tadi Ibu sudah sampaikan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, oke. Ibu minta mungkin Wena bisa menyimpulkan materi layanan kita di hari ini. Boleh, silakan Renan. Berdiri. Makasih atas kesempatan yang diberikan guru kepada saya. Ya. Motivasi dari kita belajar. Ya, Motivasi boleh. belajar menurut saya adalah dorongan diri dari kewawasan diri sendiri agar lebih baik lagi. Kemudian ada dua jenis motivasi belajar, yaitu Intrinsik dan ekstrinsik. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang bisa membantu? Oke, Ibu minta Agustina. Jadi satu cowok, satu cewek. Agustina untuk menyimpulkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu. Saya menyimpulkan motivasi belajar. Baik. Menurut saya motivasi belajar sebagai sumber daya pengaruh yang ada di diri menyimpulkan kegiatan belajar. Motivasi belajar terbagi atas dua faktor, yaitu presental dan eksternal. Presental itu yang ambil dari dalam diri, eksternal itu yang ambil dari luar lingkungan. Baik. Terima kasih. Yang dimaksud dengan motivasi belajar yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada jenis-jenis motivasi belajar, ada 4 ya. Motivasi primer, motivasi sekunder, kemudian intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada juga faktor-faktor motivasi belajar, yaitu dari motivasi intern, faktor intern dan ekstern. Kemudian ada strateginya juga. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan materi layanan kita di saat ini. Kegiatan kita di hari ini kita sudah melaksanakan dari awal untuk menyampaikan materi, kemudian kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan motivasi belajar. Kemudian kalian juga bisa sudah merinci jenis-jenis motivasi belajar, ya. Kemudian motivasi belajar itu apa, dan Ibu harap semoga kalian bisa mengikuti strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke. Untuk tindak lanjutnya seperti biasa, Ibu akan meminta kalian untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu siapkan dan evaluasi belajar. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas, terkadang kita. Semoga yang kita di hari ini memberikan kesan yang baik, dapat bermanfaat